Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayuhal muslimun, ayuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bersyukur tersebut Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat untuk kalian, untuk kita semua. Sebaliknya, wala in kafartum, apabila kalian mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, Allah Subhanahu wa taala mengancam, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala benar-benar pedih. Ma'asyiral muslimin, ayuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Sebuah hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal di antara kaum muslimin, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau menyebutkan an Abi Dzarrin Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Beliau menyebutkan dari sahabat Abu Dzar Jundub ibni Junadah, kemudian sahabat Abu Abdurrahman Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kamu berada, dalam keadaan apapun kamu. Haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, di tempat yang sepi maupun di tempat yang ramai, di tempat yang tidak ada orang sama sekali atau di tempat yang banyak orang, di rumah sendirian atau di pasar, di semua tempat, di keadaan apapun, dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguhnya takwa merupakan bekal terbaik seorang mukmin, bekal terbaik seorang hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berulang kali menyebutkan di dalam Al-Qur'an wasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Di antaranya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa kepada Allah yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah, antaf'ala bi ta'atillah tarju thawaballah ala nurin minallah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena berharap pahala dari Allah, ikhlas karena Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa antatruka au antahjura ma'siyatallah takhafu iqaballah. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau menghajar atau meninggalkan maksiat kepada Allah karena takut iqab atau hukuman dari Allah, ala nurin minallah, di atas petunjuk atau cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan keburukan ya, dengan perbuatan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan. Kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran surah Hud, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Dan tentu keburukan tersebut adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Ya, sebagaimana ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, as-shalawatul khamsu wa ramadhanu ila ramadan, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idzajtanabal kaba'irah. Salat 5 waktu ya, kemudian Jumat menuju Jumat berikutnya, Ramadan menuju Ramadan berikutnya, itu semua amalan-amalan yang dikerjakan tersebut menghapuskan dosa-dosa yang dikerjakan di antara 2 waktu tersebut, apabila ya meninggalkan atau pelakunya meninggalkan dosa-dosa besar ya, seperti dosa syirik ya. Dosa syirik tidaklah diampuni kecuali ya, setelah pelakunya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya berusaha memperbanyak ketaatan kepada Allah, karena ketaatan kepada Allah yang akan menghapuskan ya dosa-dosa kita. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Islam adalah agama akhlak. Islam sangat menganjurkan seseorang untuk ya, memperbaiki akhlak, untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, mempergauli manusia dengan akhlak yang mulia. Ya, Nabi perintahkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda, khairukum aqrabukum minni manzilatan ahsanukum akhlaqan. Orang yang paling dekat denganku kedudukannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bahkan timbangan yang terberat di hari kiamat adalah timbangan akhlak mulia. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in athqalu fi mizanil abdi yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan seorang hamba pada hari kiamat ya daripada akhlak yang baik. Para ulama menjelaskan akhlak yang baik adalah kafful adha wa badlun nada was sabru 'alal adha wal wajhu talaq, yaitu kafful adha, menahan diri dari mengganggu. Ya, seorang muslim, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hakiki, seorang muslim yang sebenarnya adalah seorang yang muslim yang lain selamat dari keburukan lisannya maupun keburukan tangannya. Kemudian wabadlun nada, ya bersikap dermawan, suka memberi, mudah menolong orang lain, maka itu merupakan akhlak yang mulia. Kemudian wasobru alal adha, sabar dari gangguan manusia. Ya, kita ya sebagai seorang yang berbaur dengan orang lain, dengan kawan-kawan, dengan saudara, dengan tetangga, pasti kadangkala mendapatkan gangguan dari mereka. Namun seorang mukmin, seorang yang berusaha berakhlak mulia, as-sabru alal adha, ya, bersabar ya dari gangguan-gangguan tersebut. Kemudian yang terakhir wal wajhut talaq, ya berwajah berseri-seri atau talaqatul wajah, senantiasa
ya, berseri-seri, ya, mudah tersenyum. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Ya, dan beliau juga pernah mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talik, jangan meremehkan kebaikan sedikit pun walaupun hanya sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, ya, sebuah hadis yang singkat namun penuh dengan faedah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'din nusakhi hasanun sahih. Hadis ini derajatnya adalah hasan, ya, di dalam nuskhah yang lain hasanun sahih. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا القرآن يوحدنا لطريق